Selamat datang para mahasiswa IPB University, peserta mata kuliah Pertanian Inovatif. Salam inovatif agriculture. Semoga Anda semua sehat, selalu bersama keluarga, dan Anda tetap semangat untuk mengikuti kuliah di IPB University. Perkenalkan, nama saya Fedi Sondita. Dalam kesempatan ini akan memberikan pengantar untuk pertemuan ke-12, yaitu topik Green Economy dan Blue Economy. Learning outcome dari pertemuan ke-12 adalah, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat membandingkan konsep-konsep Green dan Blue Economy sebagai opsi pembangunan saat ini dan masa depan, serta dapat memberikan contoh-contohnya. Saudara-saudara sekalian, peningkatan jumlah penduduk telah memaksa manusia melakukan kegiatan di muka bumi ini dengan label pembangunan, yang tujuannya adalah memberikan kesejahteraan bagi mereka, bagi kita semua. Tapi rupanya bukan hanya manfaat yang diperoleh, tetapi juga dampak buruk berupa degradasi sumber daya alam, ekosistem lingkungan, serta perubahan iklim yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca. Yang sekarang semakin dirasakan adalah dampaknya. Dampak perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta tidak selesainya masalah kesejahteraan manusia telah menyebabkan sejumlah ahli berpikir bahwa cara kita berperilaku, berkegiatan di muka bumi ini ada yang salah, sehingga diperlukan pendekatan baru. Inilah yang mereka sebut dengan green economy atau ekonomi hijau. Ekonomi hijau dirumuskan sebagai tatanan ekonomi di mana berbagai kegiatan manusia menghasilkan karbon sedikit atau seminimum mungkin, kemudian penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin, dan inklusif secara sosial. Artinya banyak masyarakat terlibat dan banyak masyarakat dapat menikmati kegiatan ekonomi tersebut. Dalam ekonomi hijau, penambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan masyarakat didorong oleh investasi pemerintah dan kalangan swasta. Untuk apa? Untuk membangun bentuk-bentuk kegiatan produktif, pembangunan infrastruktur dan aset yang akan mengurangi gas rumah kaca, terutama karbon dan bahan polusi lainnya, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya, dan juga mencegah kehilangan keanekaragaman hayati dan degradasi lingkungan atau ekosistem. Yang terakhir inilah kiranya yang merupakan ciri dari ekonomi hijau ini. Sekarang mari kita lihat apa sesungguhnya tujuan dari ekonomi hijau. Ada dua tujuan. Nomor satu adalah mewujudkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperbaiki proses produksi dan praktek konsumsi yang harus sesuai dengan ciri-ciri tadi, yaitu mampu mengurangi penggunaan sumber daya, meminimumkan limbah yang dihasilkan dan emisi karbon di seluruh siklus proses produksi dan produknya. Ya, perhatikan, di seluruh siklus proses produksi dan produknya. Jadi bukan hanya hasil akhirnya, bukan hanya prosesnya, tapi harus kedua-duanya. Tujuan kedua, memastikan ada efisiensi penggunaan sumber daya. Bagaimana caranya? Menerapkan cara memanfaatkan sumber daya yang menghasilkan nilai produk dan jasa yang mampu mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan dan mengurangi emisi per satuan produk atau jasa. Ini adalah semacam indikator atau ukurannya. Baik, berikutnya adalah sebuah video yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara pertanian dan green economy
Yang ini bisa Anda saksikan setelah video pengantar ini. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh dari kegiatan dalam konteks ekonomi hijau tersebut. Anda pasti sudah mendengar kendaraan yang ramah lingkungan, mesin yang ramah lingkungan, peralatan yang ramah lingkungan, produk konsumsi yang ramah lingkungan, air minum yang bersih dan aman serta berlabel hijau, dan sebagainya yang berlabel hijau. Mungkin Anda juga pernah mendengar komputer dengan material atau bahan daur ulang. Anda juga pasti pernah menyaksikan atau memegang kertas daur ulang. Dan juga makanan yang menyehatkan. Mungkin juga bohlam yang hemat energi dan ramah lingkungan. Dan kalau yang dikonsumsi, ini adalah salah satu produk yang termasuk bagian output dari ekonomi hijau, yaitu bertani secara hidroponik. Ya. Nah, selanjutnya mari kita review, tinjau ya tentang pemanfaatan produk-produk dari green technology dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan green technology itu adalah teknologi yang diterapkan dalam mewujudkan tatanan ekonomi hijau. Anda silakan pertimbangkan, pilih satu barang yang diakui produsennya sebagai produk teknologi hijau atau produk yang ramah lingkungan. Kemudian Anda cari tahu ya berapa harga barang tersebut, barang produk teknologi hijau, dan berapa harga barang alternatif, barang yang sama yang diproduksi dengan teknologi konvensional. Lalu Anda bandingkan harga kedua barang tersebut. Apakah produk teknologi hijau lebih murah dari produk lainnya? Kemudian Anda boleh mulai berpikir ya, kenapa harga kedua barang tersebut berbeda? Saya nggak tahu, kesimpulan Anda itu bagaimana? Ya, jika produk teknologi hijau lebih mahal, kira-kira akan banyak tersedia nggak di pasar? Dan jika produk tersebut lebih mahal, kira-kira apakah akan banyak orang yang menggunakannya atau mengkonsumsinya? Oke. Nah, kemudian jika memang produk teknologi hijau itu masih mahal, apa saran Anda? Anda perlu renungkan, ya. Mungkin nanti ada diskusi dengan dosen Anda. Berbagai para ahli melihat bahwa ternyata maksud dari green economy bagus, tetapi ada kekurangannya. Nah, inilah dia yang dapat disimpulkan dari kekurangan tatanan green economy tersebut. Ya. Produk hasil green technology tidak selalu dapat dinikmati oleh orang banyak. Kadang bersifat eksklusif karena harganya mahal. Artinya hanya orang tertentu saja yang bisa menggunakannya, membelinya, memanfaatkannya. Dan jumlah barangnya sedikit. Karena jumlah barangnya sedikit, penggunanya sedikit, para ahli melihat bahwa kontribusi dari tatanan ekonomi hijau tersebut masih terbatas. Artinya apa? Masih sedikit yang memanfaatkannya, sehingga tujuan globalnya membuat emisi semakin berkurang, emisi gas rumah kaca semakin berkurang, efisien itu masih sedikit. Karena sisa sebagian orang lainnya masih menggunakan produk-produk yang tidak hijau. Nah, bagaimana solusinya? Disinilah muncul ide baru yang disebut blue economy. Ya, nanti Anda dapat kesempatan untuk menyaksikan video ini setelah menyaksikan video yang sebelumnya tentang green economy. Blue economy mempunyai esensi yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan limbah seminimum mungkin. Sehingga dari segi lingkungan, menghilangkan limbah atau zero waste ya adalah solusi yang nyata untuk memecahkan masalah pencemaran lingkungan. Nah, kemudian kalau kegiatan tersebut bisa menghasilkan limbah seminimum mungkin, artinya mereka memanfaatkan bahan baku secara maksimum
secara efisien. Nah, jika bahan baku tersebut berasal dari sumber daya yang dapat pulih atau renewable resources, atau seperti dari makhluk hidup, ikan, hutan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lainnya, maka laju pemanfaatan sumber daya ini akan bisa dikembalikan ke tingkat yang lestari. Seperti Anda tahu, sekarang banyak pemanfaatan sumber daya alam sudah melebihi tingkat lestarinya, sehingga potensinya makin berkurang, makin menurun, bahkan punah. Nah, jika kita menerapkan blue economy ini, kita tidak perlu terlalu banyak menggunakan sumber daya itu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dari sudut pandang industri. Ya, zero emission atau zero waste berarti industri tersebut akan memiliki daya saing yang lebih tinggi karena mereka berproduksi lebih efisien. Mereka memanfaatkan bahan baku secara maksimum. Artinya, menghasilkan produk lebih banyak dari bahan baku yang lebih sedikit. Bukankah itu tujuan industri? Nah, lalu zero emission atau zero waste ini bisa dianggap sebagai suatu standar baru terkait dengan efisiensi yang setara dengan pemahaman total quality management, zero defects, tidak ada kerusakan, atau juga tepat waktu, just in time. Bagaimana blue economy dari sudut pandang pemerintah? Pemerintah harus melihat bahwa kalau sumber daya dimanfaatkan secara maksimum, tidak ada limbah, maka pemanfaatan limbah oleh proses produksi lain akan menimbulkan industri baru, yang berarti ada tambahan lapangan kerja, bahkan produktivitas. Ya, inilah dia esensi dari blue economy. Memanfaatkan limbah menjadi bahan baku kegiatan lain, sehingga limbah itu berkurang, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, zero waste atau zero emission itu adalah kunci esensi dari pendekatan blue economy. Zero waste atau tidak ada limbah ini bisa terjadi jika suatu limbah yang dihasilkan oleh suatu industri itu menjadi bahan baku industri lain. Kemudian, jika industri lain tersebut berproses, lalu menghasilkan produk dan juga menghasilkan limbah berikutnya, dan limbah berikutnya itu dijadikan bahan baku untuk industri lain, maka secara keseluruhan jumlah limbah menjadi berkurang. Ini sesungguhnya proses alamiah, proses yang terjadi di alam yang tidak tersentuh manusia, yang namanya bangkai, yang namanya kotoran dari makhluk hidup, dari komponen ekosistem makhluk hidup yang ada di sana, itu nggak pernah jadi limbah. Mengapa? Karena semua akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Nah, prinsip inilah yang diadopsi oleh ZERI, suatu institusi yang bergerak mempromosikan penerapan blue economy. ZERI adalah singkatan dari Zero Emission Research and Initiative. Mereka telah menghasilkan sejumlah inovasi yang dapat kita saksikan daftarnya di sini sebagian. Ini adalah contoh dari inovasi yang ada tercantum di situs ZERI. Nomor 1 adalah pemanfaatan vortex, yaitu gerakan air yang melingkar karena gravitasi bumi untuk membersihkan air. Kemudian yang kedua adalah inovasi memanfaatkan lalat tentara yang suka makan bahan-bahan organik, ya. Sebelum jadi lalat, ulat-ulatnya dapat dijadikan pakan ikan maupun pakan ternak.
Lalu nomor 3 ini adalah inovasi pemanfaatan limbah kopi sebagai media untuk menumbuhkan jamur. Kalau inovasi keempat adalah bagaimana membangkitkan listrik dari suara sehingga penerapannya dalam telepon, ya, suara yang keluar digunakan untuk membangkitkan listrik yang kemudian akan mengantarkan sinyal suara ke telepon penerima dan seterusnya. Nah, inovasi-inovasi ini sebenarnya digali dari proses yang sudah ada, yang sudah terjadi di alam. Namun diabaikan atau terabaikan dan belum dimanfaatkan oleh manusia. Nah, saya anjurkan Anda bisa mengunjungi situs ini untuk melihat inovasi lainnya, dan mungkin Anda akan mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan inovasi yang baru. ZERI sebagai institusi penggiat Blue Economy ini punya cita-cita memperbaiki penyediaan air tawar, pangan, perumahan, dan lain-lain, sekaligus memperbaiki lingkungan hidup kita. Ya, ini sangat ideal sekali, ya. Dan mereka mengklaim membangun sains, ya. Sainsnya ada 4. Nah, 2 yang pertama ini adalah memanfaatkan harmoni dan interaksi di antara 5 kelompok makhluk hidup, yaitu bakteri, alga, jamur, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Kemudian, ini adalah yang kedua, 5 Design Principle, suatu kerangka kerja untuk meniru alam. Jadi dalam mengembangkan Blue Economy, ZERI mencoba meniru apa yang terjadi di alam, proses-proses interaksi di antara kelima kingdom tersebut. Kemudian, mereka juga mengembangkan 5 kecerdasan untuk belajar. 5 kecerdasan tersebut adalah emotional, kemudian academic knowledge atau pengetahuan akademis, kemudian artistik atau rasa seni, cita rasa, kemudian ekoliterasi atau system thinking, dan kecerdasan berupa kapasitas untuk mewujudkan sesuatu. Mereka juga mengadopsi 12 aksioma ekonomi yang menjadikan mereka bagaimana berbisnis. Ya, saya bacakan sebagian saja. Cita-citanya menggabungkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, kemudian memproduksi output dengan input yang lebih sedikit. Ini adalah efisiensi. Kemudian meningkatkan total produktivitas sambil menghasilkan pekerjaan. Ya, kemudian, nah yang nomor 5 nih, membuat harga dari produk utama semakin murah. Ya, ingat, ini sebenarnya dia menjawab persoalan dari green economy yang kebanyakan produknya itu mahal dan sebagainya. Ini bisa Anda pelajari langsung ya. Baik, sekarang mari kita lihat. Jadi kalau Blue Economy itu diterapkan, apa yang terjadi sesungguhnya di dunia ini? Ini benar-benar suatu apa ya? Suatu impian. Nah, jadi Blue Economy itu dikatakan terwujud jika kesehatan dan lingkungan yang terbaik diperoleh dengan ongkos yang paling murah, seperti alam menyediakan semuanya untuk manusia. Itu kan ini cita-cita kita. Jangan sampai untuk dapatkan air bersih dan bagus kita harus bayar. Nah, ini Blue Economy seperti itu. Ya. Kemudian model bisnisnya yang sangat inovatif itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Ini semua di atas kebutuhan dasar semua kan, kesehatan lingkungan, keamanan dan lain-lain ya. Kemudian daya saing dari Blue Economy itu apa? Memanfaatkan potensi lokal yang belum tersentuh. Nah, kita harus yakin di setiap lokasi sebenarnya ada potensi-potensi tersebut. Tapi mungkin kita abai, seperti yang tadi ditunjukkan, ya, sebagai dasar inovasi. Ada hal-hal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Baik, sekarang mari kita lihat. Dalam kuliah sebelumnya Anda pernah melihat gambar-gambar ini pasti kan? Yang jadi tantangan,
Apakah kita dapat mengembangkan konsep-konsep ini dengan proses-proses alamiah? Ya, bagaimana integrated agriculture menghasilkan food, feed, fuel, dan fertilizer? Kita kembangkan lagi, ya. Bagaimana energi biomasa yang tergantung dari limbah-limbah pertanian, peternakan, dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan. Oke, bagaimana climate smart agriculture bisa diwujudkan dengan proses-proses alamiah. Ya, juga ini, ya ini konsep pertanian terpadu bisa lebih baik lagi. Ini memerlukan inovasi-inovasi tambahan. Saudara-saudara sekalian, rupanya pemahaman tentang blue economy itu belum tentu sama di antara banyak pihak. Di sini sebagai contoh, blue economy menurut Bank Dunia. Mereka menerjemahkannya seperti green economy in the blue world. Ya, kita lihat gambarnya di sini, sangat berkarakter laut. Ya, boleh-boleh saja. Mudah-mudahan prinsip-prinsip dari blue economy yaitu zero waste itu diterapkan juga di sana. Selanjutnya, ini saya tayangkan contoh dari penerapan blue economy di Bogor. Di sini ada suatu perusahaan yang menghasilkan produk-produk untuk mendukung blue economy. Di sini kita lihat ada tempat untuk hidroponik, ya, tempat sampah yang menampung limbah, berbagai macam limbah. Lalu di sini sebenarnya ada juga alat untuk mengolah kotoran sapi atau bioreaktor untuk menghasilkan biogas. Ya. Nah, jadi di Bogor ini ada, ini biasanya dijadikan percontohan atau tempat kunjungan orang-orang yang akan mempelajari bagaimana green economy dan blue economy diterapkan. Selanjutnya, ini adalah daftar video yang bisa Anda pelajari, ya, ada di waktu senggang Anda. Nah, tapi yang namanya ini akan diputar setelah kuliah, setelah video pengantar ini. Baik, mari kita bangun pertanian inovatif di tanah air. Semoga pengantar ini memberikan pencerahan bagi Anda untuk mengikuti kuliah ini sebelum Anda diskusi dengan para dosen Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sukses kuliah di IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.